Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Iza dari kelas PGMI 2A dengan NIM 23040210084. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Islam Indonesia Ahmad Sukarti dari mata kuliah Studi Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro, MPDI. Pemikiran Islam Indonesia Ahmad Sukarti. Sebelum itu, kita harus mengetahui biografi atau riwayat hidup tentang Ahmad Sukarti. Ahmad Sukarti adalah seorang ulama besar Sudan yang lahir pada tahun 1872 di Ufdu Donggala, Sudan. Beliau dari kecil sudah belajar ilmu agama dan menghafalkan Al-Quran. Dalam usia muda, beliau sudah hafal Al-Quran. Setelah tamat pendidikan dasar di Masjid Al-Qaulid, beliau dikirim oleh ayahnya untuk belajar di pesantren terbesar yang berada di Sudan, tepatnya di Ma'had Sarak Linawi. Ayahnya menginginkan Ahmad Sukarti menimba ilmu di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, keinginannya untuk mengikuti jejak ayahnya pun pupus, karena pemimpin Mesir pada waktu itu tidak memperbolehkan orang Sudan pergi ke Mesir. Ahmad Sukarti kemudian bepergian ke Mekah pada tahun 1987 untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian, beliau tinggal di Madinah Nabawiyah selama 4,5 tahun dan di Mekah selama 11 tahun. Beliau menghabiskan masa tersebut untuk melanjutkan atau memperdalam ilmu agama di hadapan ulama Masjidil Haram. Tidak lama kemudian, beliau pergi ke Indonesia untuk mengembangkan ilmunya dan mensosialisasikan pemikirannya. Pembaharuan Islam Ahmad Sukarti. Ahmad Sukarti menyadari bahwa keadaan masyarakat Muslim di Indonesia banyak terjadi penyimpangan. Ia melihat keadaan sosial, moral, dan intelektual dalam keadaan yang memprihatinkan. Banyaknya kebiasaan yang merendahkan derajat manusia, serta masih banyak orang yang keliru dalam melaksanakan ajaran Islam. Serta adanya anggapan pintu ijtihad telah ditutup, sehingga umat Islam memilih bertaklid. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak umat Islam yang belum bisa memahami ajaran Islam dengan benar. Melihat keadaan tersebut, Ahmad Sukarti melalui gerakan Al-Irsyad berusaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam Indonesia dengan pemikiran yang bercorak pembaharuan. Pemikiran pembaharuan Ahmad Sukarti disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam Indonesia, dan umumnya mengarah kepada dua hal, yaitu: 1. Tentang memodifikasi sistem pendidikan, peningkatan kualitas manusia melalui proses pendidikan. 2. Melakukan kemurnian tentang pemahaman ajaran Islam. Ada 4 cara Ahmad Sukarti dalam menjelaskan tentang hakikat Islam yang sesungguhnya, yaitu: 1. Menguraikan secara ringkas dan tuntas mengenai hadis-hadis yang lemah atau palsu dalam buku-buku tasawuf atau di kalangan masyarakat. Kedua, membantah terhadap pemahaman masyarakat yang salah terhadap ajaran Islam dengan cara memperlihatkan bukti-bukti yang logis dan kuat yang bersumber kepada hadis dan Al-Quran. Ketiga, memberikan penjelasan mengenai keindahan dan keagungan Islam yang relevan bagi semua suku bangsa. Keempat, mendorong kaum muslimin untuk mengikuti kemajuan dan kesempurnaan agar mereka dapat menampilkan citra Islam yang sesungguhnya. Bidang pendidikan. Terdapat banyak pemikiran Ahmad Sukarti di bidang pendidikan, yaitu: A. Manajemen pendidikan. Secara umum, ide-ide pembaharuan pendidikan Islam Indonesia, Ahmad Sukarti mendirikan pendidikan berjenjang, yaitu: 1. Madrasah awaliyah berjenjang 3 tahun. 2. Madrasah ibtidaiyah berjenjang 4 tahun. 3. Madrasah tajhiziyah berjenjang 2 tahun. Dan keempat, madrasah tinggi yang dinamakan tahsus. Adanya perjenjangan dalam pendidikan yang dilakukan oleh Ahmad Sukarti
membuktikan keseriusannya dalam mengembangkan pengetahuan dan syariat Islam di Indonesia. B. Sistem pendidikan. Pendidikan hendaknya mampu mengoordinasikan kebutuhan yang ada dalam kemasyarakatan, perbaikan secara jasmani dan rohani, serta sistem pendidikan harus bersinergi dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga ada hubungan yang erat antara pendidikan dengan Tuhan dan manusia. C. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ahmad Soekarti lebih mengacu kepada perlindungan terhadap manusia dari keterbelakangan dan keangkuhan diri sendiri, terutama dalam posisinya sebagai khalifah Allah di dunia ini. D. Kurikulum pendidikan. Ahmad Soekarti menerapkan kurikulum modern, yaitu kurikulum yang dibuat secara khusus sesuai dengan zamannya. Adapun materi dan kitab yang digunakan dalam pembelajaran jenjang pendidikan yaitu: 1. Untuk siswa tingkat madrasah awaliyah mempelajari tentang bahasa Arab, mutolaah dan muhadasah, bahasa Indonesia, matematika, dan olahraga. 2. Siswa jenjang pendidikan mempelajari tentang Al-Quran, bahasa Arab, fikih, imla, sejarah, geografi, matematika, bahasa Indonesia, menggambar, dan olahraga. Ketiga, untuk tingkatan tadhibiyah, siswa diarahkan untuk praktek mengajar sebagai asisten. Keempat, untuk tingkat tahasus terdapat pelajaran spesialis yang dipilih oleh siswanya sendiri. E. Metode atau pendekatan. Metode yang digunakan oleh Ahmad Soekarti yaitu: 1. Metode diskusi, 2. Metode praktek, 3. Metode ceramah, dan 4. Metode keteladanan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Ahmad Soekarti adalah memperhatikan muridnya dari sisi budi pekerti serta intelektualnya, penyampaian yang mudah dipahami oleh muridnya, penggunaan metode rasional dalam pembelajaran, dan personal psikolog dan konseling dalam memahami minat, bakat, dan kemampuan siswanya. Kedua, bidang keagamaan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Ahmad Soekarti juga dapat dilihat pada pemikiran-pemikirannya dalam bidang agama. Di antaranya yaitu: 1. Ijtihad dan taklid. Ijtihad adalah sebuah langkah yang sungguh-sungguh untuk menggali sebuah hukum permasalahan dengan cara menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ahmad Soekarti beranggapan ijtihad merupakan perintah agama yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, bukan ibadah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan taklid adalah langsung percaya kepada ajaran yang diberikan oleh orang yang dapat dipercaya tanpa mengetahui dan tanpa ada usaha untuk mempelajarinya. Apabila ada seseorang telah bertaklid pada seorang tertentu, ia akan lebih mengutamakan pendapat orang tersebut daripada pandangan orang lain yang disertai dalil Al-Quran dan Sunnah. Sikap demikian oleh Ahmad Soekarti dinyatakan salah dan bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kedua, sunnah dan bid'ah. Sunnah adalah suatu amal perbuatan apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Menurut Ahmad Soekarti, sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran. Sedangkan bid'ah menurut para ulama adalah sebuah jalan yang diada-adakan menyerupai jalan yang syar'i yang diniatkan untuk ibadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Soekarti berpendapat, barang siapa menganggap baik sesuatu dan menjadikannya sebagai bagian dari agama, kemudian ia gunakan untuk menyembah Allah, maka sama saja ia membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa melakukannya, maka ia melakukan perbuatan syirik. Karya-karya Ahmad Soekarti. Selain pemikirannya dalam bidang pendidikan dan bidang keagamaan, beliau juga menciptakan karya yang terdiri dari cabang pendidikan dan keagamaan.
Adapun karya-karya Ahmad Soekarti adalah 1. Risalah Surat Al-Jawab. Risalah ini merupakan argumentasi Ahmad Soekarti dalam bidang perkawinan tentang kafa'ah. 2. Al-Masail Al-Amiriyah merupakan tulisan Ahmad Soekarti yang ditulis pada tahun 1925 yang berisi tentang pemurnian ajaran Islam. 3. Al-Wasiat Al-Amiriyah merupakan sebuah buku karangan Ahmad Soekarti pada tahun 1918. Buku ini berisi tentang anjuran untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. 4. Zudewer with den for Quran. Buku ini adalah buku yang berhubungan dengan akhlak Al-Quran. Kelima, Al-Khawarij Al-Ihsan. Buku ini merupakan sajak-sajak Ahmad Soekarti yang memuat sajak berjiwa pendidikan, agama, dan sosial. 6. Al-Dakhirah Al-Islamiyah. Majalah ini berisi tentang ajaran agama Islam dan pendidikan. Demikian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.